Hai sahabat, dimanapun berada, hari ini kisah nyata akan menampilkan sosok Salimah. Salimah itu adalah orang yang suka berpindah-pindah tempat, artinya tempat tinggal ataupun tempat tugas, karena Salimah adalah wanita karir. Nah, terkait dengan tugasnya, karirnya, profesinya itu membuat Salimah harus berpindah-pindah tempat tinggal dan tempat pekerjaan pula. Nah, pada suatu ketika Salimah tinggal di sebuah kontrakan. Karena keadaan yang membuat Salimah itu mengontrak rumah. Namun betapa terkejutnya Salimah dengan tiba-tiba. Salimah sendiri itu kaget dibuatnya ketika suatu hari dihadapkan pada suatu pemandangan. Rumahnya yang posisinya di depan adalah pagar halaman, namun pagar halamannya terbuat dari bambu. Salimah tak menyangka sama sekali ketika didapati di depan rumahnya muncul banyak sekali baju-baju bergelantungan punya tetangga menjemur tanpa permisi. Ada kain lap, ada baju daster, semua bergelantungan di pagar bambu depan rumah kontrakan Salimah. Bukannya apa, Salimah itu sendiri berprinsip bahwa untuk menjemur bajunya itu sehari-hari ia pergunakan halaman belakang untuk menjemur pakaian. Tapi tiba-tiba dihadapkan pada suatu kenyataan, depan rumahnya yang berpagar bambu itu malah digunakan untuk tempat jemuran tetangganya. Panas membara hatinya Salimah. Bagaimana tidak panas membara? Tradisi yang ia pegang teguh bahwa dia itu harus sopan santun dan menjaga etika dan estetika, tapi sekarang malah pemandangannya berubah menjadi jemuran para tetangganya. Melihat pemandangan seperti itu, Salimah berusaha untuk bersabar. Sabar, sabar. Saya di sini kan orang baru, ngontrak lagi. Nah, Salimah berharap kejadian seperti itu hanya untuk sekali dua kali saja. Tapi lama-lama setelah diperhatikan, malah kebiasaan itu tetap berjalan. Ada yang numpang jemur spray, bahkan malah kadang ada yang nggak bilang sama sekali. Nah, lama-lama Salimah pun bercerita kepada tetangga yang lain yang ia anggap sebagai tempat yang nyaman untuk bercerita. Bu, saya mau nanya nih, itu kenapa depan rumah saya kok malah jadi pagarnya dijadikan ajang penjemuran baju sama tetangga kanan kiri depan, itu kenapa ya Bu ya? Mendengar pertanyaan itu, tetangga hanya tersenyum. Lah wong saya dulu juga begitu kok Bu Salimah. Jemuran di mana-mana di depan rumah. Itu waktu masih bambu pagarnya. Jelas seorang ibu tetangga Salimah itu. Oh, itu toh masalahnya, karena rumah kontrakan saya itu masih terbuat dari bambu ya Bu.
Salimah pun tersenyum, tapi senyuman pahit. Bagaimana Salimah tidak tersenyum pahit? Dia merasa harga dirinya dicabik-cabik. Ya meskipun statusnya masih ngontrak, tapi dia itu tetap manusia. Manusia yang wajib saling menghormati dengan tetangga, tidak saling mengganggu. Tapi saat ini Salimah posisinya terganggu oleh pemandangan baju-baju tetangganya yang dijemur di depan rumah. Jadi kalau menurut ibu, saya harus bagaimana bu? Tanya Salimah. Ibu tetangganya itu hanya tersenyum. Namun Salimah menangkap bahwa di balik senyumannya adalah bagaimana cara Bu Salimah menghadapi dan menyikapinya dengan kondisi tetangga yang seperti itu. Hati Salimah pun gundah. Hingga suatu malam Salimah mengambil air wudhu, menggelar sajadah, mengenakan alat sholat, lalu sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, dia memohon kepada Allah yang Maha Kuasa, memohon petunjuk serta bimbingannya agar dia bisa bertetangga dengan baik dalam kondisi yang seperti itu. Hari-hari pun berlalu. Salimah punya ide. Pagarnya tetap terbuat dari bambu. Hanya saja ukuran pagar itu ditinggikan, lalu dilapisi dengan filter. Kemudian ditambah ranting-ranting batang-batang kayu yang indah, lalu dicat. Ranting-ranting kayu itu dipasang tujuannya untuk menopang tali-tali pot yang akan ditanami tanaman gantung dengan aneka jenis tanaman yang terpadu secara harmonis sehingga tanamannya menjadi indah. Kemudian dipasang sebuah ruangan untuk menutupi lahan yang kosong, lalu ditutup dengan atap rumah yang sangat tipis sehingga tertutup halamannya, lalu berpadu dengan tanaman-tanaman yang indah. Salimah menemukan solusi agar halaman rumahnya asri tanpa melarang, akhirnya tidak menjemur lagi di situ. Itulah cerita Salimah hari ini. Lalu kisahnya seperti apa? Kita lihat nanti cerita berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe.